garapan yang baru aja jadi untuk varian Predator Kraken yang generasi kedua ini ya Om. Nah, bisa diganti tabung bocap kalau nah gitu, tinggal dicopot aja tabungnya, rasnya copot, nah gitu pasang aja tabungnya. Kalau ingin tabung bocap, kalau ingin modelnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Semoga semua selalu diberi keselamatan dan kesehatan ya Om. Salam saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Nah, kesempatan kali ini saya akan mereview ya Om, garapan terbaru, bukan terbaru ya Om. Garapan yang baru aja jadi untuk varian Predator Kraken yang generasi kedua ini ya Om. Nah, Predator Kraken yang generasi kedua, soalnya ini kan garapan ini udah lama vakum ya Om, nggak kegarap-garap. Nah ini baru aja jadi projectnya, istilahnya gitu, yang baru habis lebaran kemarin baru aja jadi garapannya, soalnya kan dari kemarin kesundul garapan-garapan yang lain terus kita produksinya, jadi kita tinggal terus ya Om. Nah ini baru aja kita kegarap waktu bulan puasa kemarin. Nah ini baru aja jadi varian Predator Kraken yang generasi kedua ya Om. Terus pasti apa ya, ada yang tanya, kok nggak yang generasi ketiga aja Om, bikinnya yang kedua. Nah gitu, yang pertama yang kedua harganya lebih ekonomis ya Om, soalnya kan bahan rasnya ini kita menggunakan bahan teflon. Kalau yang generasi ketiga, nah itu kan rasnya itu kan banyak kan aluminium, jadi itu lebih mahal lagi nanti di penjualan, soalnya dari segi modal. Jadi kita ngepres harga yang penting terjangkau aja. Nah gitu ya Om. Tapi dari segi fungsi itu lebih efisien yang generasi kedua seperti ini ya Om. Bisa diganti tabung bocap. Kalau yang generasi ketiga kan tidak bisa diganti tabung bocap, soalnya itu kan jaraknya antara tabung dengan apa, dengan laras. Nah gitu ya Om, tidak bisa dimainin, soalnya itu kan frame-nya itu kan dari impor kan udah ngepres cuman antara 5 mili atau 3 mili gitu, nggak bisa dimainin lagi kita. Nah kalau yang generasi kedua ini masih bisa kita mainin untuk lubang dratnya, nah istilahnya gitu ya. Jadi kedepannya kalau sampai ingin upgrade ke tabung bocap, katakanlah gitu ya, nah bisa diganti, tinggal pasang aja. Nah contoh seperti ini kan tabungnya bocap. Di video yang lama lah intinya gitu ya Om, yang varian Predator Kraken ini udah pernah tak buatkan tutorialnya. Kalau ingin tabung ganti bocap tinggal copot pasang aja. Dratnya M18 intinya gitu ya Om, cari tabungnya. Nah gitu, tinggal dicopot pasang, pasang baik intinya gitu Om, dratno gitu. Iya, nah, tapi gambarannya ya Om, moga-moga udah paham. Nah gitu, tinggal dicopot aja tabungnya, rasnya copot, nah gitu pasang aja tabungnya. Kalau ingin tabung bocap, kalau ingin modelnya yang seperti ini ya gak usah diganti-ganti. Nah gitu ya Om, ini kan hanya opsi. Misal seandainya kalau sampai ingin upgrade tabung, nah itu, soalnya ini kan semua kan masih konsep dasar ya gitu ya Om. Upgrade tabung entah ke bocap atau ke titanium, terus as popor juga. Nah ini bisa apa ya, folding lipat dan non lipat juga untuk as popornya ya Om, soalnya ini kan sistem dratnya kita samakan dengan folding lipat low taktikal. Nah gitu ya Om, jadi tinggal copot pasang aja untuk dratnya, as popornya gitu kalau ingin diupgrade sendiri. Nah gitu ya Om. Nah ini untuk varian Predator Kraken yang generasi kedua. Nah ini tak bikin reviewnya ya lagi gitu ya Om, ya nanti sekalian tak ambilkan video tesnya untuk hasilnya, grupang-grupungnya, pokoknya simak terus ya Om sampai habis. Ini tak terangkan reviewnya dahulu, nanti habis terangkan reviewnya langsung tak sepilkan untuk hasil uji tes akurasinya ya Om. Terus ini popornya model CTR maju mundur seperti biasa ya Om. Kalau yang ready sekarang popornya kita readykan popor yang model segitiga semua ya Om, CTR gitu ya, seperti di sebelah kiri kalau di kamera mungkin ya Om ya Om, di sebelah kiri kamera. Nah ini untuk varian pilihan warnanya kita bikin cuma 3 warna ya Om, warna full hitam, warna hijau army seperti ini, sama warna abu-abu, tinggal selera mana yang mana. Intinya gitu, kita nggak banyak bikin kombinasi warna, takutnya nanti ada yang kurang suka atau bagaimana, nanti malah
seret di penjualannya, peminatnya istilahnya gitu ya om. Jadi kita bikinnya cuman warna full hitam, warna hijau army seperti ini, sama warna abu-abu untuk pilihan warnanya, nah gitu ya om. Terus lanjut lagi, nah ini untuk as power tadi udah. Nah ini setelan power, setelan hammer biasa ya om, ada di belakang untuk setelan power, setelan hammernya. Terus ini sistem drat, jadi kalau sampai ingin pasang lipatan ya mas, tinggal dicopot aja, dratnya kita samakan dengan folding lipatan. Terus si lever ya om, untuk si levernya, nah ini bisa dipindah di kanan di kiri ya om mas sistemnya. Nah ini yang generasi sekarang. Kalau yang garapan yang dulu-dulu itu kan nggak bisa. Nah sekarang ini kita bikin bisa dipindah di kanan di kiri ya om. Jadi kalau sampai yang kidal gitu katakanlah gitu, bisa tinggal diputer aja ya om, intinya tinggal dicopot aja. Untuk bautnya ini balik aja, nah gitu om. Baut yang ke hammer terus yang ke chamber, nah, tinggal dilepasin aja terus diputar. Untuk si levernya bisa di kanan di kiri. Terus apa ini, kesel kokang ya om, kesel kokangnya ada di sebelah kanan ya om. Untuk kesel kokangnya maju lagi ke depan. Nah ini chambernya jelas chamber monoled ya om, daleman besi baja. Untuk dalemannya pernya per standar lokal ya om. Masalah per kita settingannya sesuai dengan karakter senapannya, menyesuaikan untuk perihal akurasi, terus power dan lain sudah sesuai dengan settingan ya om. Untuk masalah perihal pernya, mini coupler jantan tinggal colok ke semua jenis pompa ya om. Nah ini kita sistem adapter, jadi bisa dipasang tabung bocap, nah gitu ya om. Soalnya ini kan sistem adapter yang OD50 ya om. Kalau OD berapa ya, OD60 itu nanti bentur, pakainya yang OD50. Maju lagi ke depan, nah ini yang terpasang tabung dural semua ya om. Sampai misal kalau om saya ingin varian yang tabung titanium, tinggal infokan saja, tinggal diupgrade ke tabung titanium gitu ya om. Kalau intinya yang tabung titanium selisih harganya kurang lebihnya 700 ribuan ya om, untuk harganya dengan harga tabung dengan harga tabung dural seperti ini. Jadi misal kalau om saya ingin warna hijau tabungnya titan, bisa langsung kita kerjakan ya om. Selagi stok tabung titan kita ada ready stok. Kalau nggak ready ya inden bikin dulu, nunggu dulu kita proses gitu ya, nggak kita fotokopi, soalnya membutuhkan waktu dan pengerjaan. Nah gitu ya om. Kalau untuk saat ini sih masih ada ready tabung titannya ya om. Pokoknya kita alas om, paling rata cibuk no. Jadi kalau yang sekarang ini variannya menggunakan tabung dural semua ya om, tabung UD38 bahan duralium. Nah rasnya ini menggunakan bahan teflon ya om. Untuk rasnya panjang laras kurang lebihnya kayak lumayan tuh 60 cm kayaknya, 60 cm kurang lebihnya, UD13 atau 12. Untuk larasnya serombongnya ini serombong 22 ya om. Untuk serombongnya tidak ada kegiatan ya di sebelah kanan. Nah, terus untuk mano ya biasa, untuk mano kita taruh di bawah ya om. Jadi kalau sama ingin pasang regulator katakanlah gitu, tinggal setting aja, mano outputnya udah kita amankan di bawah gitu ya om. Jadi nggak perlu bikin lagi dudukan manonya. Tak balik ya om, baliknya nah ini untuk penampakan baliknya ya om. Nah, untuk baliknya sebelah kiri si lever tadi bisa dipindah di kanan di kiri. Terus apa tadi ya, kesel kokang. Nah, kesel kokang juga bisa ya om, ini kita taruh di sebelah kanan gitu, bisa dipindah di kanan di kiri. Sistem magazin dan single shot ya om. Untuk jumpernya tidak ada kegiatan, tabung semua udah dijelaskan. Terus setelan trigger biasa ya om, ada di bawah untuk setelan triggernya. Jadi kalau biar gini atau bangun ini om, untuk melebu kamera om. Intinya kalau di kokang-kokang gini nggak mau nyangkut atau nggak mau ditembakin ya intinya batin yang trigger iki ya om, di bawah ini tinggal disetelin bautnya. Ini kan bautnya kan ada dua biasa ya om, setelan depan sama setelan belakang. Jadi itu cantolannya itu istilah sikil itu jondan-jondit ini loh gitu, gampangannya disimpel kayak gitu, jondet aja. Tinggal yang kurang jondet itu yang depan atau yang belakang, tinggal disetelin aja. Kalau sudah dijondet nggak mau nyangkut, cek dalemannya barangkali aus atau nggak ngepas atau pernya lepas atau gimana lah, intinya itu gitu. Trigger itu jondet itu kan ada di sundul baut kanan kiri depan belakang. Jadi kalau kurang jondet yang depan ya sundul karo baut depan bulir, nah, kencengin. Kalau kekencengan ya pasti nggak bisa ditembak no, masalahnya kan ngancing ya, istilahnya gitu ya. Nah, kalau kekendoran bautnya ya pasti nggak mau nyangkut. Nah, simpelnya seperti itu sistem trigger itu. Jondet, nah kayak gitu. Dan jondet itu tinggal dipakai baut tadi,
baut depan sama belakang sehingga dimainno antara itu. Tapi kalau memang basicnya belum ada emang agak susah ya, memang butuh waktu untuk pemahamannya gitu ya, dipahami pelan-pelan, dicari intinya, dipikir piye carane ya wis gitu, intinya gitu. Cuman baut trigger model A gitu ya Om. Nah, itu kan Jonda ceritanya kan depan belakang, kalau nggak mau nyangkut atau nggak mau ditembakin, nah nggak mau ditembakin berarti terlalu ketinggian, kesuk baut tadi, soalnya dia nggak mau lepas. Kalau terlalu ke bawah ke kendoran dia nggak mau nyangkut ke hammernya. Nah intinya gitu Om, tinggal joran. Jadi masalah trigger ini ya sering apa ya, aku sendiri kayak posing nerangke gitu ya Om. Soalnya model trigger R-arm gitu Om. Kalau model trigger FX gitu ya kakinya cuma 2, jadi dia lebih gampang, lebih simpel gitu ya Om. Soalnya dia keras. Tapi kalau FX, kalau model R-arm empuk tarikannya, tapi kakinya ada 2, jadi ya ada 3, jadi itu nyetelnya harus sama-sama ngepas. Nah gitu ya Om. Nah ini untuk singkat spesifikasinya ya Om, untuk varian Predator Krakennya, chamber monoled tabung UD38 ready stock ya Om. Nah, ini baru aja ready project garapannya, yang tempo hari kapan Om bikin projectnya yang Predatoran monoled yang varian Kraken. Nah ini udah kita readykan ya Om. Ini ada ya, masih ada lumayan ya, masih ada 9 atau 8 gitu kemarin, udah ada yang order gitu Om. Ini masih ada ready sebagian, silakan yang minat order. Oh ya sekalian ya Om, tak sepilkan untuk hasil tes akurasinya kurang lebihnya, nah sampai nilai sendiri aja untuk hasilnya Om. Nah ini ya Om, untuk unitnya varian Veyron, tak ambilkan video tesnya sekalian ya Om. Untuk hasil uji tesnya varian Veyron Kraken, varian Kraken yang generasi kedua. Nah ini saya coba tanpa laras ya Om, tanpa peredam ya, tanpa laras ya Om, tanpa peredam maksudnya Om, kebolak balik Om, tanpa peredam suaranya itu kayak gitu ya, kayak petasan itu Om. Terus jarak jangkauan saya, nah itu ya Om, biasa di belakang rumah sana itu ya Om, jarak panduan saya itu tembok belakang rumah saya. Nah, ini untuk unitnya varian Predator Kraken yang generasi kedua. Nah, kita ambilkan video tesnya. Pokoknya yang udah sering, yang udah pernah pakai ya untuk garapan-garapan varian Kraken sudah tahu lah ya untuk karakternya. Nah ini barangkali Anda ingin menonton untuk hasilnya, langsung aja ya tampilkan video tesnya. Ini tampilkan video tesnya untuk varian Predator Kraken ya, generasi kedua ya Om. Udah lama nggak pernah bikin konten garapan ini ya Om, varian Predator monoled, Predator monoled OD38 varian Predator Kraken ya Om, yang bisa diupgrade ke tabung bocap yang generasi kedua. Kalau yang generasi ketiga tidak bisa diupgrade ya Om, cuman bisa dipasang regulator aja. Kalau yang generasi kedua bisa digantinya kedepannya, misal kalau sampai ingin ganti tabung ke tabung bocap gitu ya, jadi tinggal dicopot pasang aja. Thread kita samakan semua M18 ya. Nah, ini tampilkan video tesnya varian Predator monoled, Predator Kraken generasi kedua ya. Jarak jangkauan saya seperti tadi ya Om, kurang lebihnya 35 meteran. Itu ada lingkaran-lingkaran ya selebar tutup bolpen ya, seperti biasa lah Om, kita maksimalkan di satu lubang atau grouping rapat semaksimal kita dalam pelayanan, dalam pengerjaan gitu ya Om. Ya intinya kadang ada kurang atau ada lebihnya ya, tetap kita selalu berupaya memberikan semaksimal kita ya Om. Kalau untuk perihal mimis, nah ini saya sih biasa ya Om, selalu menggunakan mimis Hercules yang mudah dicari, mudah mendapatkannya. Hampir semua di toko offline itu ada ya Om yang jual mimis Hercules 12 grain atau 13 grain itu ya Om. Untuk mimis basic lah istilahnya gitu, basic penyetingan dari saya itu gitu Om. Kalau misalnya ingin menggunakan mimis lainnya gitu ya, tinggal menyesuaikan aja. Apalagi kalau ingin menggunakan mimis slug gitu kan, mimis slug itu banyak pengeluaran, terus banyak ukuran mulai dari 12 grain sampai 20 grain. Itu cari mana yang cocok, mana yang ngepas, terus dari pengeluarannya si A si B nya yang mana. Soalnya mimis slug itu kan
jenis mimis ya om, bukan merek mimis, harus dipahamin itu, digaris bawahi jenis mimis slug ya. Jadi banyak pengeluaran mulai dari ya misal kayak NSA, Knockout, JSB yang kayak gitu kan banyak om, HN, Barakuda HN dan lain-lain, belum mimis cetakan sendiri ya, bikin produksi sendiri mimis slug seperti saya. Nah kayak gini itu banyak varian pengeluaran, jadi tinggal dicari mana aja yang cocok menyesuaikan dengan unitnya gitu. Nah, gitu ya. Nah itu untuk hasilnya, groupingnya pokoknya belum, tinggal penggunanya. Itu hasilnya untuk tes akurasinya ya. Nah kalau untuk unitnya penampakannya varian Predator Kraken seperti biasa. Kalau saya sih selalu basicnya ya, settingan saya itu dari mimis Hercules dulu. Nah gini mimis Hercules. Jadi kalau misalnya sampai ingin menggunakan mimis lainnya ya tinggal mengikuti aja settingannya, cari mana yang cocok. Baru segini aja nih mimis slug, banyak varian model ya. Ini mimis slug bukan merek ya, jenis ya om. Jadi itu jenis yang mana yang cocok, ditarik grain beratnya mana yang cocok, yang rapet katakanlah gitu. Nah gitu tinggal disesuaikan aja ya. Itu untuk perihal penggunaan mimis. Soalnya itu kadang minta mimis slug kan banyak model varian, terus banyak karakter di senapannya gitu ya. Nah itu untuk hasil uji tes akurasinya kurang lebihnya dan penjelasan masalah penggunaan mimis ya. Masalah power suaranya seperti tadi kurang lebihnya ya, supaya mercon ya. Terus apa ya, langsung aja ya om, tak sepilkan untuk desktop yang lain daripada kepanjangan videonya om. Nah seperti tadi ya untuk hasil uji tes akurasinya kurang lebihnya untuk groupingnya pokoknya yang udah pernah order varian Predator Kraken, soalnya ini kan pernah apa ya pernah menjadi best seller di masanya ya untuk varian Predator Kraken ya 2 tahun yang lalu lah intinya gitu untuk varian Predator Kraken. Tapi tetap kita bikin projectnya ya, barangkali banyak masih ada peminatnya. Nah istilahnya gitu ya om, untuk varian Predator Krakennya yang generasi kedua aja yang kita produksi untuk saat ini. Oh ya untuk dudukannya ini bisa 2 trap ini ya om, bisa Picatinny dan 11 mili untuk dudukannya ini, dudukan rail telenya. Nah ini kita bikin 2 ya om, bikin 2 trap gitu. Ini untuk varian Predator Krakennya. Terus untuk pilihan warnanya ada seperti di sebelah kiri gitu ya untuk pilihan warnanya. Terus kalian tak sepilkan udah stok. Nah ini juga varian apa ini, yang pecinta klasikan. Nah yo, nah ini Marauder monoled ya, chamber monoled juga, tabung UD38 ya om. Nah ini chamber monoled juga, ini bisa, ini kan yang model generasi kedua ya om, ini bisa dipasang regulator, soalnya ini kan sistem adapter ya om, ini sistemnya ada adapternya. Jadi misal kalau sampean ingin pemasangan regulator, nah tinggal dicopot aja, ini tinggal disetting manometernya, kita taruh bawah, outputnya ya om. Nah ini bisa jadi output, nah istilahnya gitu. Nah ini untuk varian Marauder monoled nyalan ya om. Nanti ya di lain waktu kesempatan lah ya om, tak bikinkan video reviewnya kurang lebihnya untuk varian ini ya om, sama udah stoknya di lain kesempatan aja tak bikin videonya untuk varian Marauder monoled. Nah, pecinta klasikan ya om, silakan ya minat order. Nah, pecinta klasikan ini om, banyak varian om. Ini ready untuk pilihan warna, popor, tinggal diinfokan aja. Terus ini varian Predator Veyron juga, yang ini yang generasi keempat aja ya om, tak sepil. Nah ini tak pasang bukiran ya om. Nah ini varian Predator Veyron yang generasi keempat modelnya ya om. Nah ini tak full bogel ini om, jadi lebih ringan itu settingannya. Ini tak pasangkan tabung 220 cc, panjang laras kayaknya ini sih 50-45an kayaknya ini om. Nah ini yang pecinta bugilan. Nah misal kalau si om saya minta yang itu tapi progresnya ingin dibikin panjang gitu, katakan laras 60, tabung 500 tabung 500 cc, tinggal dikerjakan aja yo. Nah ini ready tinggal 1. Nah ini tak settingkan yang tabung piro iki 220 cc ya om. Jadi kalau misal ingin tabung panjang, model versi panjang gitu ya mas, tinggal diinfokan aja, tinggal disetting aja itu, masalah itu tinggal proses sebentar, sehari paling udah beres. Nah ini ready stock ya om, tinggal 1 ini om, yang Predator Kraken yang generasi keempat. Reviewnya udah ada om di video sebelumnya. Nah ini silahkan yang minat order, belum jadi om untuk prosesnya yang lain. Terus ini AFC Condor juga. Nah ini ready stock ya om, AFC Condor tabung 500 cc ya om. Nah ini ready stock juga, warnanya warna oranye ya om.
Nah, yang pecinta kebut-kebutan ya, big power, big game, nah, kayak gitu ya, power angin los dari belakang soalnya. Sekali gebuk kayak nyongklok kayak misalnya ini kan angin los dari belakang. Nah, suka big game katakanlah gitu, power yang angin langsung los. Nah, ini AFC ya Om, silahkan model silver ya Om. Jadi kalau mau kokang tinggal tarik aja. Masalah power paling banter ya, soalnya anginnya ngelos, mimis sampai melayang ini Om. Kalau nggak bener-bener ngepas settingannya, nah gitu. Silakan yang minat order untuk varian AFC Condornya. Lanjut lagi, tak sepilkan apa ini. Nah, ini tak sepilkan varian apa ini. Bugilan Immortal, nah juga ya Om, ini ready stock. Bugilan Immortal ini tabung 360 cc. Yang ini yang model generasi kedua ya Om, ada power plenumnya di dalam power ini ya Om. Nah, ini ada power plenumnya generasi yang kedua ini berarti ya Om. Nah, ini kalau yang sekarang ini tak pasang larasnya yang 60 cm ya Om, soalnya kan banyak ada yang minta laras panjang. Jadi kalau misal sampai ini bugilan laras segini katalah gitu ya, tinggal menyesuaikan aja Om, saya ingin laras 50 atau 45 atau 40 cm, nah tinggal diinfokan aja Om. Jadi tinggal mengikuti konsepnya sampean aja. Tapi kalau yang tersetting ini saya sih pasangnya yang 60 cm aja sekalian gitu ya, yang terpajang ben gampang jibue istilahnya gitu. Nah, ini untuk review jelasnya ada di video-video sebelumnya ya. Bugilan, bocah bugilan Immortal yang generasi kedua yang ada power plenumnya, ini udah stainlessan ya Om. Untuk model dalemannya nah istilahnya gitu. Nah, bugilan Immortalnya ready stock. Terus ya mungkin cukup lah ya Om. Nanti di lain kesempatan tak bikin video berikutnya ya Om, untuk varian garapan yang lain. Mungkin cukup dari saya. Barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, tinggal deskripsi video, nomor WhatsApp admin. Salam saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Terima kasih.